Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2026 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mata Tuhan atau wajah Tuhan itu berbicara tentang perkenanan Tuhan. Amin. Mata Tuhan atau wajah Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, itu artinya yang pertama kita belajar, Tuhan memberkati orang-orang benar. Jadi kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, karena kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan itu dengan tepat. Artinya dia tidak mengurangi, dia tidak pilih-pilih ayat, oh ini gampang, itu yang dia bisa lakukan. Orang benar itu semua firman Tuhan, semua yang diperintahkan itu yang dia lakukan dengan tepat, tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Tepat. Itulah orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh orang benar yang hidup di zaman Perjanjian Lama adalah Nuh. Nuh itu hidup benar di antara orang-orang di zamannya. Makanya Nuh diselamatkan Tuhan dengan luar biasa. Cara heran, ajaib Tuhan karyakan untuk menyelamatkan satu keluarga orang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup benar, saudara akan menikmati janji-janji Tuhan yang ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, mari kita mau hidup dalam kebenaran, sesuai dengan apa yang Tuhan mau inginkan kepada kita. Tadi saya katakan Tuhan itu hanya memberkati orang benar. Jadi kalau saudara bertanya kenapa saya tidak diberkati Tuhan dalam hidup saya, coba kita lihat diri kita, introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita masih belum benar. Saudara mungkin sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi masih melakukan hal-hal yang sembunyi-sembunyi, yang di mata Tuhan itu hal-hal yang tidak benar. Saudara masih nonton video porno, saudara masih main judi, masih suka bohong-bohong dikit-dikit sama pasangan.
Saudara, itu menyebabkan saudara tidak mendapat perkenanan Tuhan itu. Itu menyebabkan saudara tidak diberkati Tuhan karena saudara hidup tidak benar. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mata Tuhan, wajah Tuhan tertuju kepada saudara. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, Tuhan hanya mendengar doa orang-orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin sudah bertanya, kenapa Tuhan sudah bertahun-tahun saya berdoa, tetapi Tuhan belum menjawab doa saya. Bisa saja kita ini belum benar, saudara. Kita masih suka cerita orang punya kejelekan, tapi kalau kita cerita kepada orang lain tentang siapa kita selalu mencari pembenaran diri. Orang lain itu berdosa, saudaralah yang paling suci, paling benar. Padahal masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara, firman Tuhan dikatakan Tuhan itu hanya mendengar doa orang benar. Coba saudara lihat ayat 16b. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, berdoa, maka apa? Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai sekarang saudara berdoa Tuhan belum jawab padahal sudah bertahun-tahun, coba lihat diri saudara, mungkin masih ada yang gak benar yang kita lakukan. Kita masih melakukan dosa-dosa favorit. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau saudara mau doa saudara Tuhan dengar, Tuhan jawab, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita penting harus hidup benar? Karena kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan menjawab doa-doa saudara dan saya tepat pada waktunya, bahkan dipercepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan jangan sepelekan doa. Apalagi itu doa orang benar. Saudara, kalau orang benar berdoa, wow, saya sudah menyaksikan saudara. Ketika kita berdoa, kita hidup dalam kebenaran firman, Tuhan akan nyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mungkin bagi kita ini mustahil. Ini sudah tidak mungkin bisa disembuhkan. Ini tidak mungkin lagi. Orang ini bisa hamil dan lain sebagainya, saudara. Saudara, bagi orang benar itu pasti Tuhan akan kerjakan mujizat dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lihat diri kita. Kenapa doa-doa kita Tuhan belum jawab? Karena mungkin kita masih kompromi dengan dosa. Masih ada dosa yang kita tutup-tutupi. Bertobat saudara. Supaya apa? Supaya saudara didengarkan doa. Di saat saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dari surga dan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Yang ketiga kita belajar saudara, Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat 17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah dewasa, tanda orang dewasa itu kan dia sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang baik dan jahat dia sudah tahu saudara. Saudara, firman Tuhan ini jelas, Tuhan menentang, berlawanan. Tuhan akan menjadi lawan kita ketika kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita masih melakukan yang namanya dosa. Tuhan menentang, Tuhan akan menjadi lawan kita. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah menang melawan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah dan jangan berbuat jahat lagi. Tuhan akan melenyapkan orang-orang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Karena upah dosa itu maut saudara. Upah dosa itu kebinasaan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, mata Tuhan, wajah Tuhan tertuju kepada saudara, jauhilah kejahatan. Saudara dengar ini baik-baik, dengar ini. Ini sudah tahun baru 2024. Saudara tanggalkan semua yang masih melekat dalam diri kita, dosa-dosa favorit. Saudara bertobat, tanggalkan dan matikan bisanya. Saudara, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, dan mereka yang berbuat jahat, mereka akan dilenyapkan. Yang keempat, saudara, kita belajar, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Artinya apa sih? Mereka yang menyadari kesalahan, pelanggaran, dosa yang mereka perbuat, sehingga mereka menyesal, mereka menangis, mereka meraung-raung, karena mereka sadar apa yang mereka lakukan itu melukai, menyakiti hati Tuhan. Jadi bukan menangis karena putus cinta, patah hati di sini bukan itu maksud. Saudara, di saat saudara hidup dalam pertobatan, lalu saudara menangis karena saudara sadar begitu jahatnya saudara melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga saudara sadar, saudara meraung-raung meminta pengampunan. Itu maksud patah hati di sini dan remuk jiwanya. Saudara, kalau saudara ada di titik di mana saudara betul-betul menyesali perbuatan saudara, saudara akan menangis, saudara. Tanpa saudara kontrol lagi, air mata akan mengalir membasahi mata saudara, dan saudara akan ada dalam penyesalan yang mengantar saudara kepada pertobatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyesali semua perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, saudara, Tuhan dekat dengan kita. Amin. Tuhan akan menyambut kita, menerima kita apa adanya. Sudah ada banyak orang kan yang kelihatannya masih ada dalam dunia pelayanan, kelihatannya sangat-sangat aktif, tapi masih kan berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita tidak menyesali dosa kita, Tuhan gak mau dekat-dekat dengan kita. Tuhan mau kita itu menyesali perbuatan, kesalahan, pelanggaran yang kita buat, dan jangan buat dosa lagi. Supaya apa? Tuhan dekat dengan kita. Kalau kita masih hidup dalam dosa, saudara, bagaimana Tuhan Allah yang Maha Kudus itu mau tinggal di dalam kehidupan kita yang kotor, yang penuh dengan dosa? Tuhan akan tinggal dalam hidup saudara dan saya kalau kita hidup dalam penyesalan, hidup dalam pertobatan. Di saat kita bertobat, kita lahir baru, maka Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan melihat kuasa Tuhan yang heran dan ajaib. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah aktif dalam pelayanan tapi kita masih melakukan dosa, kita sudah menganggap biasa, ternyata gak apa-apa, saudara. Saudara akan merasa kekeringan dalam hati saudara, karena Tuhan jauh dari saudara. Saudara, mari kita mau menyesali semua perbuatan dosa yang kita lakukan, dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Maka Tuhan akan dekat dengan saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, kehidupan orang benar memang banyak tantangannya, banyak pergumulan, banyak persoalan. Ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 22, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, ada salib yang harus kita pikul. Ada banyak tantangan, tekanan, persoalan, pergumulan.
Tapi saudara harus tetap setia. Amin. Karena Tuhan akan melepaskan orang-orang benar dari semua yang tidak baik itu. Memang terkadang kita melihat sepertinya Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, bangkrut, kita ditinggal oleh keluarga kita, teman, sahabat kita. Tapi ada waktunya Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Haleluya, itu janji Tuhan, pegang saudara. Saudara tetaplah setia. Saya percaya saudara, tantangan persoalan pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap setia ikut Tuhan, atau ketika kita melihat ada banyak tantangan kita akhirnya memilih mundur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang benar itu memang banyak tantangan. Saudara, ketika saudara berubah, tidak usah jauh-jauh deh. Orang yang paling dekat dengan saudara aja heran, saudara. Betul nggak? Sehingga mereka menguji iman kita. Saudara, dengar ini baik-baik. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, hidup menjadi orang benar, Tuhan yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan melepaskan saudara dari orang-orang jahat yang membuat saudara dicap orang itu menjadi orang yang apes, sial, malang, dan lain sebagainya. Satu saat Tuhan akan lepaskan saudara dari persoalan pergumulan itu kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, itu berarti Tuhan akan yang pertama memberkati kita. Itu yang kita pelajari. Yang kedua, Tuhan itu hanya mendengar doa orang benar. Amin. Pastikan saudara sudah hidup benar sesuai dengan firman. Yang ketiga, Tuhan itu menentang atau membenci orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan akan melenyapkan mereka yang berbuat jahat. Yang keempat, kita belajar bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, hancur hati. Artinya apa saudara? Mereka yang menyesali perbuatan dosa yang mereka lakukan itu. Maka Tuhan akan datang dekat dengan orang yang menyesali dan bertobat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan yang mendekati kita, itu berarti kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan yang terakhir saudara, kehidupan orang benar itu banyak tantangannya. Kalau saudara ada yang mengajak saudara untuk menjadi Kristen supaya saudara bebas dari masalah, itu palsu saudara. Mengikut Tuhan ya harus menderita, harus pikul salib. Saudara akan ada banyak tantangan, persoalan pergumulan yang akan saudara hadapi di depan saudara. Tapi percayalah, orang benar pasti Tuhan bela. Amin. Orang benar Tuhan akan turun tangan, membebaskan, melepaskan orang yang benar itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan 5 hal ini, maka Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Matanya akan tertuju kepada kita. Artinya berkat Tuhan akan Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Belitung, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.